mau bicara soal kesetaraan gender, salah satu yang memang kita lihat adalah challenge ke depannya bagaimana menghilangkan hierarki, patriarki dan juga kesenjangan. Tahun 2021 menyebut bahwa hambatan budaya menjadi salah satu yang mendominasi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah siap di depan layar kaca? Sudah siap yang pastinya mendengar cerita dari bintang tamu kita? Oke, langsung saja. Welcome to podcast Feminal Fox atau Suara Perempuan. Apa kabar pemirsa? Di rumah, di kampus, di kantor, atau bahkan dengerin sambil rebahan? Ayo ngaku kalian. Oke, tenang aja, nggak apa-apa. Aku cuma mau bilang semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya guys. Hari ini aku super duper excited banget karena kita akan mengobrol dengan obrolan yang benar-benar berbobot, penting dan pastinya sangat relevan banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan tentu saja aku di sini nggak sendirian. Kita akan kedatangan narasumber yang keren, cantik-cantik dan gacor banget yang sudah hadir di studio. Sebelum itu, perkenalkan dulu, aku Verisa Aptadelia yang sering dipanggil Ocha, selaku host yang akan menemani obrolan seru, mendalam, tapi tetap santai seperti biasa. Kali ini kita akan mengobrol tentang sebuah buku yang menarik. Apa itu? Ada yang tahu? Oke, buku ini berjudul Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender. Buku ini sebenarnya bukan ditulis oleh satu penulis saja guys, tetapi merupakan kumpulan tulisan dari banyak penulis yang terlibat dari program Mampang. Nah, tulisan-tulisan inilah kemudian dikumpulkan dan diedit oleh 3 editor ternama, yaitu yang pertama Lucia Kolungan, Gufran Hakotika, dan Muhammad Taufan Ramli. Hal yang ingin disampaikan juga sangat berkesan, yaitu para penulis ingin menyuarakan bagaimana sih perempuan masih menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, ketidaksamaan, ketidaksetaraan dalam masyarakat yang kuat dengan budaya patriarki. Oke pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber pertama kita. Beliau ini selalu jadi rujukan saat bicara soal patriarki dan relasi kuasa. Siapa Rio? Oke, ilmunya itu tuh udah kayak database di jalan deh, saking banyaknya ilmunya. Oke, langsung saja, please welcome Aulia Salsabila. Halo Salsa, gimana nih? Ya ampun, lama tidak berjumpa. Kabarnya baik? Sebelumnya mengenalkan, nama saya Aulia Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Di sini saya akan bahas tentang patriarki dan juga akar diskriminasi. Ini Salsa. Dan pemirsa, narasumber kedua kita juga gak kalah hebatnya. Dia sampai bela-belain jauh-jauh dari Jombang ke sini untuk sharing ke kalian semua. Mungkin kalian juga gak asing dengan seorang ini. Oke, langsung saja kita sambut Amerida Setiawati. Halo Amer, ya ampun, tadi gimana di perjalanan? Alhamdulillah, tadi sempat ada sedikit kemacetan di atas. Oke, boleh. Halo semuanya, saya Amerida Setiawati. Saya akan memaparkan tentang perkawinan anak dan juga dapat. Terima kasih Jan. Oke, selanjutnya untuk narasumber ketiga yang wawasannya luas, selalu orang yang dicari kalau bahas peran masyarakat dalam isu kekerasan. Tepuk tangan dong untuk Rafaifa Ashila. Halo, panggilannya Faya. Oke, Faya. Semuanya, saya bakal jelasin tentang peran kebijakan program aku dan juga peran komunitas. Boleh Faya. Oke guys, narasumber kita gak hanya ketiga orang saja, tapi ada satu lagi. Narasumber terakhir kita, yaitu beliau akan bantu meluruskan soal bagaimana ajaran Islam melihat kesetaraan patriarki dan nilai keadilan. Langsung saja kita sambut yang
semuanya sudah lengkap ya. Terima kasih sudah datang ke podcast ini. Hari ini topiknya agak berat sedikit, tapi santai kok, santai selalu aja. Kalian nggak usah tegang-tegang, relax. Oke, kita bakal ngobrolin dengan santai itu patriarki. Oke, aku mau tanya nih ke Salsa. Topik ini panas banget kan sepertinya. Tapi kita mulai dengan dasarnya dulu. Banyak pendengar itu tuh kayak kebingungan kata patriarki itu. Ada yang nggak paham atau yang belum paham juga. Boleh dijelasin nggak apa itu patriarki dan apa sih dampaknya bagi perempuan? Baik, di sini saya akan menjelaskan patriarki itu apa gitu ya. Sebenarnya patriarki itu merupakan sistem sosial di mana laki-laki itu lebih berkuasa dan perempuan itu lebih dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian dalam budaya ini tuh biasanya perempuan hanya dianggap sebagai seorang ibu dan juga seorang istri, ya di mana tugasnya itu hanya di dapur, sumur dan juga kasur. Nah, akibatnya dari patriarki ini sendiri itu perempuan itu tidak berani untuk mengambil keputusan atau bahkan tidak diperbolehkan mengambil keputusan di dalam keluarga maupun di ranah publik seperti itu. Oke, jadi diskriminasi perempuan itu tuh bukan semata perilaku individu ya, melainkan sudah sistemik. Iya, bener banget Ocha. Karena dalam hal ini itu kan perempuan itu semisal perempuannya itu kan bekerja gitu ya, tapi perempuan itu masih harus dituntut untuk mengurus urusan rumah. Bahkan ketika perempuan sendiri itu sukses, mereka itu masih dihadapkan dengan dua pilihan, mereka ingin memajukan karirnya atau harus merelakan karirnya demi urusan rumah tangganya. Dan paling parahnya itu banyak komentar ketika perempuan sukses itu nanti laki-lakinya minder, padahal hal itu tidak benar dan itu juga termasuk patriarki halus. Bener banget, salah saya menambahkan ya. Jadi budaya patriarki ini juga bikin perempuan itu sulit bicara di depan publik. Banyak momen pada saat di forum-forum komunitas, perempuan itu tidak berani mengungkapkan suaranya karena takut dianggap melawan laki-laki. Tapi mungkin di zaman sekarang sudah tidak begitu banyak ya. Oke, wah masuk akal banget tuh kayak. Jadi sebenarnya diskriminasi itu bukan soal orang per orang saja, tapi sudah kayak mengakar dari sistem dan dianggap lumrah. Nah, ini yang menarik. Ngomongin soal dampak patriarki, ini juga berhubungan dengan masa depan anak ya, Mer ya. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke, kita akan ke Amer. Topik yang berat tapi harus dibahas ya, Mer. Sering banget kita dengar slogan, pelaminan bukan tempat bermain anak. Wow, apa itu? Bisa dijelasin nggak hubungannya dengan patriarki ini nih seperti apa? Nah, jadi gini, perkawinan pada anak biasanya terjadi karena di mana beberapa budaya itu menganut bahwa anak perempuan itu adalah tanggung jawab dari laki-laki, seperti itu. Jadi banyak orang tua yang menganggap bahwa anak perempuan itu kalau sudah memasuki 17 tahun itu sudah wajib dinikahkan untuk dibawa oleh anak laki-laki tersebut. Padahal di situ mereka belum siap secara mental dan juga secara fisik, dan mereka juga akan kehilangan momen-momen belajar mereka, momen bermain, momen bertumbuh bersama dengan teman-temannya, seperti itu. Dan itu biasanya tuh dilakukan itu karena kemiskinan ya, Mer ya. Bener banget, Salsa. Jadi banyak orang tua yang menikahkan anaknya itu juga karena ekonomi. Jadi kayak mereka itu mengira dengan mereka menikahkan anak mereka itu akan memutus rantai kemiskinan. Padahal itu adalah solusi yang salah. Jadi dengan menikahkan anak itu bukan menjadi solusi utama, karena dengan menikahkan anak pada usia dini itu tidak bisa, karena mereka itu semua belum mempunyai keterampilan khusus sehingga mereka tidak akan bekerja yang bisa mendapatkan uang sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua tersebut. Ya ampun, sedih banget jujur aku dengernya tentang pernikahan dini ya guys. Seharusnya anak kecil yang fokus belajar, fokus menggapai cita-cita, kesana kemari bermain sama teman-temannya, itu malah tanda tangan buku nikah. Ya ampun. Terus itu tuh apa dampak dalam jangka panjang, Mer? Dampaknya itu kan
pernikahan itu kan resiko pada kesehatannya itu sangat tinggi ya pastinya, dan itu kepada janinnya juga nanti akan mengalami stunting. Terus biasanya itu terjadi kekerasan pada rumah tangga karena di situ terjadi ketidakstabilan emosinya, karena kan masih di bawah umur kan, masih labil hitungannya itu. Jadi kondisi emosinya itu belum stabil, jadi itu sangat beresiko banget. Dan di sana juga mereka tuh tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak karena mereka tidak mempunyai keterampilan yang khusus yang sudah saya sebutkan tadi, dan mereka juga akan melakukan putus sekolah. Jadi mereka tidak akan meneruskan sekolahnya, aku akan menikah, jadi tidak seperti itu. Dan sangat bertentangan dengan tujuan SDGs kita. SDGs yang pertama yaitu tanpa kemiskinan, ketiga tentang kesehatan, keempat tentang pendidikan, dan kelima tentang kesetaraan gender. Seperti itu teman-teman. Nah, bener banget Mer. Jadi dalam Islam itu juga nggak dianjurin nikahin anak yang masih belum siap. Nah, nanti bakal aku jelasin. Oke, dampaknya ternyata panjang sekali ya guys, bukan cuman sekedar dikit tahunnya, tapi dari tahun ke tahun itu banyak efeknya. Oke, nanti Bira juga akan menjelaskan tentang soal sudut pandang dalam Islam. Oke, sebelum ke sana kita lanjut ke topik kekerasan dan bagaimana masyarakat menanganinya. Oke, kita lanjut ke Faya. Aku mau nanya nih, kalau kekerasan atau perkawinan itu sudah terjadi, terus banyak orang yang bingung, itu tuh langsung lari kemana atau ngadu ke siapa? Dan coba jelasin. Oke, jadi biar aku jelasin ya teman-teman. Dulu tuh korban seringkali diam karena takut atau malu. Akan tetapi sekarang sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang melindungi perempuan dan juga anak. Seperti komunitas konstituen, ada shelter warga, ada para regal desa, ada 2TP2A, juga layanan berbasis komunitas. Tingkat shelter desa, mereka menyediakan tempat aman untuk korban sebelum mereka akan diproses pada tingkat hukum yang lebih lanjut. Seperti itu, Ica. Oh, wah keren banget. Ini yang aku suka. Pemerintah itu nggak cuma kerjaan pemerintah, melainkan peran masyarakat itu juga terlibat. Apa begitu, Faya? Bener banget, karena ini semua itu termasuk dalam program Mampu Bakti. Mereka bantu pembentukan peraturan desa, perlindungan perempuan dan anak, advokasi dana desa, sosialisasi ekonomi, dan juga membuka ruang perempuan ikut bicara dalam musrebang dan juga reses partisipatif, seperti itu. Berarti itu bukan hanya soal kekerasan fisik aja ya, Fai? Benar banget, Salsa. Jadi kekerasan psikologis dan juga ekonomi itu sebenarnya juga berdampak sangat besar. Akan tapi kekerasan psikologis dan juga ekonomi kadang tidak dianggap sebagai kekerasan. Maka dari itu sangat dibutuhkannya edukasi seperti ini. Oke, bentar. Kalau gitu laki-laki juga dilibatkan ya? Oke, laki-laki juga dilibatkan dalam program Lelaki Peduli. Karena lelaki sebagai gender yang dianggap lebih vokal daripada perempuan, mereka apabila tidak ikut bergerak dalam program-program seperti ini, maka akan sia-sia sekali, seperti itu. Oke, bagus banget cerita dari Faya. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya nih, yang paling ditunggu-tunggu, yaitu banyak banget orang yang bingung antara budaya dan agama. Jadi patriarki itu ajaran agama atau budaya sih kalau boleh tahu? Nah, jadi gini, Ca. Patriarki itu termasuk budaya, bukan agama. Dalam Islam telah disebutkan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu berasal dari jiwa yang sama. Nah, hal tersebut telah tertulis pada surat An-Nisa ayat pertama. Dan Islam itu menilai manusia juga dari takwanya, bukan dari jenis kelaminnya. Hal tersebut sudah dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 13. Bira mau tanya dong, tapi kenapa sih perempuan itu tidak boleh dipublish? Nah, jadi gini Mer, faktanya pada zaman Rasulullah itu perempuan aktif seperti Khadijah radhiyallahu an, beliau merupakan pengusaha. Selanjutnya ada juga Aisyah radhiyallahu an, beliau merupakan ahli hadis dan pendidik. Terus ada lagi Nusaibah bin Ka'ab. Nah, beliau tuh ikut melindungi Nabi Muhammad pada saat perang Uhud di Gunung Uhud. Jadi Islam mendukung perempuan asalkan masih sesuai dengan adab.
Oh gitu. Ini mau tanya sih biar mungkin berkaitan dengan topikku tadi. Jadi bagaimana pandangan Islam terhadap kekerasan itu sendiri? Nah, jadi Nabi itu bersabda bahwasanya lelaki yang paling baik adalah lelaki yang baik akhlaknya terhadap istrinya. Jadi, kekerasan, perkawinan dini, dan eksploitasi itu bukan ajaran Islam. Oke. Oke, berarti memperjuangkan kesetaraan gender itu sejalan dengan Islam ya, Bir? Bener banget ya, bukan hanya sejalan aja, tapi dalam Islam itu hukumnya wajib. Karena hal tersebut bergantung dengan keadilan dan martabat manusia. Jadi jelas ya teman-teman, Islam itu tuh sangat memuliakan seorang perempuan, bukan malah merendahkan. Oke, sebelum kita tutup, kita lanjut ke segmen terakhir nih, yang deket dengan kita yaitu adalah media. Nah, media kadang itu bikin masalah tambah besar, betul nggak teman-teman? Betul banget. Oke, ada yang mau jelasin duluan? Mungkin Salsa? Ya, jadi dari media sendiri itu sebenarnya tuh malah memperburuk keadaan ya. Karena kenapa? Karena di dalam media itu biasanya tuh hanya menyudutkan satu orang saja. Kalau misalkan dalam berita tentang patriarki gitu pasti mereka hanya menyudutkan si orang perempuannya saja gitu kan. Padahal sebenarnya media itu dibutuhkan itu sebagai ruang edukasi. Dan maka dari itu dibutuhkan perspektif dari jurnalis perempuan dan juga anak, pelindungan identitas korban, tidak victim blaming, juga melihat konteks sosial bukan hanya dari kronologis. Oke, jadi artinya suara perubahan itu datang dari mana aja ya? Bisa dari desa, rumah, sekolah, bahkan dari podcast ini juga bisa. Aku mau tanya nih ke kalian, kalau kita mendengar beberapa sudut pandang menilai bahwa Islam itu tidak adil bagi perempuan, itu tuh komentar kalian gimana? Kalau dari aku ya, seringkali ajaran Islam itu dibungkus dalam budaya patriarki. Contohnya, pekerjaan rumah tangga itu seolah itu hanya kewajiban seorang istri. Terus pada kasus kepemimpinan itu dianjurkan atau diwajibkan itu seorang laki-laki. Padahal sebenarnya kan kepemimpinan itu kan berbicara soal kompetisi, bukan dari jenis kelaminnya saja. Oke, lanjut. Nah, harusnya di sini kita juga bisa menyimpulkan kalau dari perspektif agama itu sebenarnya tidak mengekang, malah memberikan ruang yang sama bagi perempuan dan juga laki-laki. Di sini saya juga akan menambahkan, jadi dalam budaya patriarki sendiri itu biasanya jika perempuan itu melawan dengan cara berbicara dengan keras itu dianggap sok keras. Terus kalau perempuan itu berpikir kritis itu juga dianggap melawan kodrat. Jadi kita itu sebagai perempuan itu seolah-olah emang disuruh diam aja gitu. Padahal diulas lebih lanjut dari sejarah-sejarah Islam yang terlebih dahulu, itu banyak sekali perempuan yang melawan, berbicara, mengomentari atau apa itu yang sekiranya itu dianggap menyimpang dan justru itu dianggap lebih bagus karena di situ mereka itu berperan langsung dalam menyeimbangkan ketidakadilan seperti itu. Nah iya, dan menariknya di masa Nabi Muhammad perempuan tuh nggak pasif. Mereka berani mengutarakan pendapat mereka tentang ayat-ayat Al-Quran yang lebih condong ke laki-laki. Dan responnya itu mereka tuh nggak dimarahin ataupun disuruh diam. Tapi justru turunlah surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan itu setara dalam hal amal, iman, sehingga ganjaran. Tuh. Bener banget Bira, itu juga dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah, perempuan yang menggugat. Di sana artinya yaitu suara perempuan itu bagian dari wahyu, dari perubahan sosial, dan juga dari proses pemahaman keadilan. Gitu. Nah, lalu soal kodrat perempuan itu mengurus anak dan memasak ini juga sangat menarik sebenarnya. Karena yang disebut kodrat itu sebenarnya bukan pekerjaan domestik. Kodrat perempuan itu cuma 3, yaitu menstruasi, mengandung, dan menyusui. Selain itu ya sama saja, hak dan kewajiban mereka setara dengan manusia lainnya, seperti itu. Setuju banget dengan pernyataan saya karena pekerjaan rumah itu sebenarnya bukan kodrat tetapi itu termasuk kesepakatan yang dimana kesepakatan itu bisa dibagi dan juga bisa dinegosiasi. Jadi jika ada orang yang bilang lah perempuan ya harus masak lah, perempuan harus jaga anak lah, kan itu semuanya kodrat, itu bukan argumen ilmiah tetapi itu seolah-olah hanya tradisi yang dibungkus sebagai aturan Tuhan.
Bener banget, dari pikiran semacam ini bisa membatasi ruang perempuan untuk berekspresi, baik di bidang pendidikan, karir, maupun sosial. Pada akhirnya perempuanlah yang bicara, bukan soal mengancam.